Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan ini saya berteman satu bukunya Tan Malaka dengan judul Aksi Massa. Ini buku yang udah sangat populer ya. Kalau teman-teman mungkin sudah banyak juga yang membedahnya secara daring ya, boleh dicari di YouTube ya. Seperti biasa kalau Putu buku tentu bukan bedah buku secara serius, secara akademis, secara tartil gitu ya, sistematis, tapi hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Oke, Aksi Massa ini salah satu buku Tan Malaka yang sebenarnya agak belakangan saya miliki. Sudah ada Madilog, ada Dari Penjara ke Penjara, ada Gerpolek ya, dan beberapa buku Tan Malaka. Tapi yang ini itu sudah sering dengar, tapi saya belum punya itu. Kemarin pas pulang kampung keponakan ada yang baca buku ini, saya penasaran, tak baca di kampung. Saya baca sebagian, sudah saya baca, terus tidak elok kalau saya bawa karena punya ponakan. Akhirnya saya langsung pesen beli online, dan sampai di pulang bukunya udah nyampe, jadi langsung saya lanjutin membacanya. Khas Tan Malaka, ini buku yang keren sekali ya, tipis, tidak terlalu tebal, tapi isinya luas dan dalam. Saya mulai dari mana ya? Dari tahun pembuatannya. Jadi Aksi Massa ini adalah buku Tan Malaka yang ditulis tahun 1926. Sebenarnya kalau di sini tuh seperti apa ya? Aksi Massa ini seperti jawaban gitu. Jadi dia kenapa sih ada gerakan patch, tukang-tukang patch ya. Jadi secara revolusioner gitu, secara fisik itu justru membuat ya radikal ya. Jadi perebutan radikal itu ternyata bukan solusi terbaik versi Tan Malaka ya. Dia menawarkan cara lain. Ya, jadi bukan gerakan perebutan kekuasaan secara radikal, tapi dengan cara lain ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini di sini di Aksi Massa ini ada inti cerita bukunya itu ya. Arahnya itu sebenarnya mengajak untuk melakukan aktivitas lain, perlawanan lain dalam bentuk aksi massa, yaitu semacam mogok, boykot ya, dan teman-temannya. Itu dia dengan cara yang itu menurut Tan Malaka itu bisa lebih efektif gitu ya. Harus terencana dan masif gitu ya. Jadi dia menawarkan, coba ini bahasanya bagus kok di ini. Jadi ternyata cara-cara radikal itu ya tidak memberikan pertolongan, jadi tidak efektif ya, karena tidak terencana. Jadi membutuhkan cara lain. Nah, cara lain inilah yang Tan Malaka menawarkan aksi massa sebagai solusinya. Gitu di Aksi Massa ini. Nah, sekarang saya cerita ini aja dulu, latar belakang dulu sebelum masuk ke dalam bukunya ya. Saya tadi tertarik secara kronologis, walaupun ini versi Putu ya, 1926. Dengan Budi Utomo 1908, dengan Indise Partai 1912, dan Sekarikat Islam 1913 berdirinya ya. Jadi Budi Utomo sudah ada di 1908 yang dianggap sebagai pintu kebangkitan nasional gitu kan. Kemudian ada Indise Partai, kemudian ada Syarikat Islam ya. Nanti Tan Malaka kalau di bukunya autobiografinya Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka pun akhirnya berinteraksi dengan Syarikat Islam ya. Di 1913 kan berdiri Syarikat Islam. Lalu Tan Malaka menulis buku ini di 1926. Nah, teman-teman kalau mau kronologis diurutin lagi, 1928 itu Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya ini sebuah rangkaian perjuangan pemikiran bangsa Indonesia sampai dengan akhir menyadari kesatuan sebagai bangsa dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan sebagai pintu lahirnya sebuah bangsa yang disebut Indonesia sebelum akhirnya merdeka ya. Nanti 28 terus sampai dengan 45 itu proses panjang perjuangan pemikiran yang akhirnya sampai ke kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Tan Malaka ikut andil di sini ya. Dan dalam menuangkan pikiran-pikiran beliau dari buku, salah satunya di buku ini, Aksi Massa. Nah, buku ini seperti kita tahu kan beliau aktivis Partai Komunis ya. Dan
Ya sudut pandangnya dari itu, namun saya coba ngasih ini ya. Ada beberapa kritik terhadap beberapa partai-partai burjuis saat itu ya. Tapi nanti kita kita silakan nanti Bapak teman-teman kalau baca bukunya bisa menikmatinya secara pelan-pelan ya. Saya ceritain aja secara umum, biasalah kita mainnya dari daftar isi. Jadi di awal dia cerita tentang revolusi ya, bagaimana ikhtisar riwayat Indonesia itu seperti apa ya. Bagaimana pengaruh di luar negeri terhadap bangsa kita ya, dan seperti siapakah bangsa Indonesia yang asli itu, bagaimana pengaruh Hindu. Ini juga menarik, saya sempat tertarik kok Hindu karena ternyata Hindu dan Buddha yang hampir bersamaan masuk ke kita ini dengan tipikal yang berbeda. Hinduisme itu cenderung aristokrasi, dan sebenarnya Buddha lebih cenderung egaliter dan demokratis. Dan di antara nuansa itulah tarikan-tarikan siapakah bangsa kita itu. Kemudian ada di sini disebutkan yang di sini apa? Bentar ya. Empu Sedah. Kegundahan dan pesimisme Empu Sedah. Empu Sedah ini dari kerajaan Daha. Saya juga penasaran nih, kenapa Tan Malaka mengambil Empu Sedah? Empu Sedah ini seorang futurolog ya. Jadi seorang nujum ya, seorang yang empu di zaman dulu. Mungkin dia sudah melakukan analisa dan dia meramalkan gitu, akan dikuasai oleh bangsa kuning gitu ya, Cina gitu. Jadi ini kegelisahan Empu Sedah itu sebenarnya sudah dari zaman kerajaan Daha, dia sudah menuliskannya keresahan itu, bahwa ada pihak luar yang akan menguasai. Dan terus disampaikan oleh Tan Malaka ya, cerita-cerita tentang siapa kita sampai dengan Trunojoyo dan Diponegoro ya. Kemudian bagaimana imperialisme. Jadi ini cara penyusunannya gitu. Yang pertama di kita itu seperti apa, terus kemudian imperialisme itu seperti apa, lahirnya seperti apa sih imperialisme itu. Kolonialisme itu seperti apa sih? Bagaimana sih pemerasan dan penindasan yang terjadi di India, Filipina maupun di Indonesia. Ini kalau teman-teman tahu siapa Tan Malaka kan sudah baca di autobiografinya Dari Penjara ke Penjara, memang seorang Tan Malaka ini sudah keliling dunia. Jadi dia membaca fenomena imperialisme di seluruh dunia. Sampai dengan dia tarik lebih dekat dengan kita, yaitu kapitalisme di Indonesia. Seperti apakah kapitalisme di Indonesia? Dengan segala ini ya, bisnis apa yang menggurita ya. Jadi bagaimana. Lalu akhirnya keadaan rakyat kita merosot jauh, kegelapan, miskin, ya. Keadaan sosial kita ancur-ancuran ya. Di sini dicari dari sudut pandang, ada sempat dibahas undang-undang Minangkabau ya. Dan akhirnya kemungkinan revolusi di Indonesia seperti apa? Oke, runutannya gitu ya. Jadi kapitalisme memantik kondisi keadaan rakyat kita, lalu revolusi di Indonesia akan muncul seperti apa? Dan kita punya apa? Punya perkakas revolusi apa di zaman itu ya? Di sini disampaikan dengan cukup detail. Terus terang kalau saya menikmati buku ini dengan sudut pandang, saya membayangkan di saat itu 1926 gitu, seperti apa sih yang kita miliki, dan Tan Malaka sudah menganalisanya ya, dengan caranya gitu ya, dengan caranya. Sampai dengan bagaimana kondisi gerakan kemerdekaan kita yang ada. Ya tadi sudah saya singgung ya. Bagaimana Budi Utomo di 1908 ya. Budi Utomo ini kan kalau bahasa Tan Malaka dia menyebutnya partai borjuis gitu, karena dia lahir dari keningratan, orang-orang ningrat gitu. Dan indisi partai justru lahir dari orang-orang Belanda. Itu 1912 ya. 08 Budi Utomo, 12 indisi partai, dan Syarikat Islam. Syarikat Islam ini sebenarnya walaupun didirikan pendirinya adalah beberapa orang-orang ningrat gitu, namun dia justru lebih ke rakyat karena menggunakan isu agama, Syarikat Islam. Jadi dia lebih ke bawah dan cukup besar ininya. Lalu disampaikan kegagalan, tanda petik disebut kegagalan. Memang kalau bahasanya Tan Malaka dia lebih ke PKI. Kan ada dua, selain tadi tiga partai ya, Budi Utomo, Indisi Partai, dan
Syarikat Islam, ada lagi PKI dan SR. SR itu Sengka Rakyat. PKI itu cenderung menggerakkan buruh, kalau Sengka Rakyat ini non buruh tapi rakyat. Dan sebenarnya ya itu, kalau saya menikmatinya, wah dulu begitu ya peta politiknya di zaman itu. Seperti apa kan? Ada PKI dan Sengka Rakyat, di sini ada Budi Utomo, Iri Supartai dan Syarikat Islam, dan mungkin ada yang lain ya. Dan Tan Malaka menawarkan apa yang harus dilakukan. Bahkan kalau di epilog di judul terakhirnya, saya bisa sebut epilog ya, bisa jadi karena bab 12 itu terakhir. Judul terakhir itu adalah khayalan seorang revolusioner. Ini sangat persuasif gitu ya. Jadi bahasanya Tan Malaka itu benar-benar mengajak, lo mesti gimana? Sebagai seorang revolusioner, kau mesti seperti apa? Dengan sangat menggebu-gebu ya. Ini salah satunya ya, kalau apa namanya, saya bacakan aja lah ya, penggalan kalimat di penutupnya ini. Kamu ahli pidato pahlawan Homerus modern, berserulah di tengah-tengah masa yang tidak sabar menanti-nanti kedatanganmu dengan tepuk sorak dan kegembiraan. Dan dengan pidatomu itu tegakkanlah mereka yang lemah, bukakan mata yang buta, korek kuping yang tuli, bangunkan yang tidur, suruh berdiri yang duduk, dan suruh berjalan yang berdiri. Itulah kewajiban seseorang yang tahu akan kewajiban seorang putra tumpah darahnya. Disitulah tempatmu berdiri, dan berdiri di situ sampai nyawamu dicabut oleh peluru atau pedang musuh yang bengis, keji, dan hina itu. Itu kewajibanmu. Kamu pahlawan dari angkatan revolusioner. Tuntunlah masa si lapar, si miskin, si hina, si melarat, si haus itu menempuh barisan musuh dan robohkanlah bentengnya. Cabut nyawanya, patahkan tulangnya, tanamkan tiang benderamu di atas bentengnya. Janganlah kamu biarkan bendera itu diturunkan atau ditukar oleh siapapun. Lindungi bendera itu dengan bangkaimu, nyawamu, tulangmu. Itulah tempat yang selayaknya bagimu seorang putra tanah Indonesia, tempat darahmu tertumpah. Biarlah yang tersebut di atas itu senantiasa menjadi kenang-kenangan bagi kita semua. Bersama masa kita berderap menuntut hak dan kemerdekaan. Ini penggalan di judul terakhir. Sebenarnya ada lagi lampiran nanti. Tapi terakhirnya tadi, khayalan seorang revolusioner. Jadi buku ini tadi secara deskriptif menjelaskan latar belakang ya, secara sistematis ya, kerangka penulisannya sistematis. Tapi di endingnya adalah sebuah seruan. Ini seperti buku-bukunya Soekarno pada saat itu ya. Jadi seperti seruan. Nah, lampiran yang terakhirnya itu adalah tentang rancangan untuk program proletar di Indonesia. Dan ini sangat teknis. Ya. Jadi Tan Malaka sudah menawarkan bagaimana yang kita bisa lakukan dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pengajaran, aspek militer, aspek polisi dan justisi, dan terakhir program aksi. Apa yang bisa dilakukan? Detail banget ya. Kebayang gak sih buku seperti ini ditulis oleh seorang di tahun 1926. Begitulah aksi massa. Kalau saya nangkepnya tadi urutannya ya. Jadi setelah kebangkitan nasional dari berdirinya beberapa partai, walaupun dimulai dicatat sejarah sebagai partai Budi Utomo yang dari kalangan ningrat, tapi kan beruntun sampai Syarikat Islam. Dan seorang Tan Malaka ini, tulisan dia ini mengkritisi pergerakan awalnya katanya gerakan pemberontakan PKI 19 berapa ya, yang terlalu gegabah. Lalu Tan Malaka menuliskan buku ini, jangan terlalu gegabah melakukan perlawanan terhadap Belanda, tapi dengan aksi massa yang terukur dan sistematis. Saya yakin bahwa buku Tan Malaka atau pikiran-pikiran Tan Malaka di aksi massa inilah menjadi salah satu asupan para founding father kita, para pendiri negara ini, untuk menata lebih baik pergerakannya. Sampai dengan 19, ini kan 26 ditulis, 28 kita sudah Sumpah Pemuda, kita sudah clear fix bahwa kita punya nama, yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia telah lahir.
Tinggal bagaimana merdeka terus diperjuangkan sampai ke berapa tahun itu? Ya sekitar 20-an 25 tahun ke depan setelah 28 itu sampai 45 merdeka. Saya pikir itu ya. Ini luar biasa, buku yang menarik. Silahkan kalau teman-teman mau baca. Saya masih berutang satu lagi nanti yang puisi Republik ya, Narada Republik ya. Itu buku yang cukup fenomena dari Tan Malaka. Kayaknya suatu saat kita akan obrolin. Saya belum baca yang soalnya. Mesti tak. Harusnya katanya awalan itu ya, harusnya awalan. Tapi nggak apa-apa lah, runut. Yang penting kan ngumpul di sini nanti jadi satu. Demikian. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.